Cultural ethics. Bukan ethics tetapi etiquette. Oh, etiketnya. Etiquette. Cultural etiquette. Seperti mata, lihat orang langsung di mata atau tidak, menyentuh Atau tubuhnya, touching, touching, macam-macam hal yang sangat konkret dan bisa ditentukan cocok tentang macam-macam golongan orang. Saya usul ini kepada teman-teman di Indonesia, kalau lama Jogja hanya menerima orang turis dalam negeri, kita harus menyesuaikan diri dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Kalau ada teman dari luar negeri yang mau ke Indonesia, saya sering kirim email dengan apa yang disebut daftar do's and don'ts. Do's and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan tidak boleh dibuat. Seperti guidelines gitu, Romo? Seperti guidelines. Karena orang pada umumnya mau berbuat yang baik, tetapi kadang-kadang tanpa diketahui mereka membuat sesuatu yang sangat ditenangi oleh orang yang Tuhan rumah. Maka ada baiknya kalau dibuat daftar ini. Dan pada umumnya tamu yang datang bilang, terima kasih, saya tidak tahu apapun tentang ini sebelum datang ke Indonesia, tapi saya sekarang sadar. Jadi tahu. Sama juga di Tanzania, So ini menjadi sesuatu yang penting. Ada buku yang namanya Culture Shock Indonesia. Culture Shock Indonesia. Ini ditulis oleh dua ibu yang punya anak yang belajar di Jakarta International School, dan mereka lihat bertahun-tahun orang asing datang karena tugas di Jakarta, tetapi mereka berbuat sesuatu yang sama sekali tidak disenangi oleh orang Indonesia, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak tahu. Maka mereka mengumpulkan semua informasi ini dalam satu buku, dan kalau keluarga baru datang dikasih, dan pada bagian terakhir adalah daftar do's and don'ts. Waktu saya ke Tanzania ada buku, tetapi judulnya bukan Culture Shock, tetapi Culture Smart. Kita harus pandai tahu tentang orang Tanzania sebelum pergi ke sana. Ini suasana yang jauh lebih positif. Positif. Cultural Smart. Daripada Cultural Shock. So ini juga penting untuk orang yang di bidang pariwisata. Seperti kami bilang dulu, Jerman berbeda dari Prancis, berbeda dari Irlandia, berbeda dari Inggris, berbeda dari Jepang, China, Afrika dan sebagainya. So kita harus menyesuaikan diri, dan diharapkan dengan demikian kita bisa melayani orang di Losmen yang dari kebudayaan yang jauh berbeda. Betul. Dan yang terakhir namanya bukti fisik. Physical evidence. Physical evidence. Istilah bahasa Inggris tangibles. Dapat dialami. Dapat dirasakan, dapat dilihat Dan ini akan memberi kesan yang penting kepada orang tamu sebelum mereka dilayani di hotel, di rumah makan, di mana-mana. Misalnya satu kunci adalah apakah bersih, apa yang teratur dengan baik dan sebagainya. Apakah di dinding ada gambar yang indah, ada tanaman yang indah, ada bunga di mana-mana, supaya suasana bagus, seperti orang Itali bilang bello, it's beautiful here. Wow, ini bahasa non-verbal yang bilang tentang kualitas pelayanan yang akan diterima di tempat ini. So dengan demikian kami
selalu pakai cerita dari teman kalau pergi ke luar negeri dan mau makan malam di satu rumah makan dan ada pilihan antara 5 tempat ya, dan takut sekali kalau makanan dan tidak cocok dan menjadi sakit Local dan food 3 gitu ya, hari takut ya. dengan diarrhea merasa wah perjalanan jelek ya, maka lebih aman lebih pergi ke WC, ke toilet, lihat apakah toilet ini bersih. Kalau bersih maksudnya dapur juga bersih dan makanan bersih. So ini demikian. Ada So 10 ini dimensi. 10 dimensi. Ya. So kita Menarik. bisa lihat pelayanan konsumen sesuatu yang sangat rumit. Banyak faktor. Iya, dan tidak cukup waktu yang kita bahas juga Romo kalau cuma sekali waktu aja gitu. Perlu ada proses yang sustainable ya kan Romo, berkelanjutan gitu. Lalu kami pakai istilah professionalization. Orang profesional harus menghadapi situasi yang rumit dan menyesuaikan diri, tetapi terus-menerus belajar dan memperbaiki diri sendiri. Always improving. Ya. Saya tertarik tadi. Ya, ini tanda orang yang sungguh-sungguh profesional. Iya. Karena dalam hidup rohani kita bilang musuh dari hidup rohani adalah rasa puas. Complacency is the enemy of the spiritual life. Kalau kita puas dengan diri sendiri, kita tidak akan maju dan berkembang, ya. Dan berbahaya sekali. Oke, Romo, berarti saya bisa simpulkan bahwa memang dunia kualitas pelayanan yang baik itu tidak bisa hanya sekedar membalikkan telapak tangan, tapi ada proses panjang yang memang harus dilalui gitu ya, dengan tetap berorientasi pada pelanggan. Ya, tetap juga memperhatikan produk atau bauran pemasaran yang ada, tetap segmented, targetingnya jelas, dan mau positioningnya seperti apa sih itu usaha saya, usaha Anda itu mau seperti apa sih itu kan. Lalu juga tetap mengedepankan ada sisi-sisi ya kebersihan, tetap berkualitas, keamanan, kenyamanan. Tadi ada 10 dimensi yang Romo katakan, ada reliabilitas, responsif, kompetensinya bagaimana, aksesnya, sopan santun, komunikasi ya toh, baik verbal non verbal maupun juga kalau ada kendala dan segala sesuatu ya tolong diinformasikan begitu kan, ada good news or bad news itu dikomunikasikan dengan baik. Kredibilitas, keamanan, apalagi di new normal seperti ini bukan lagi soal kriminalitas yang diperhitungkan, tetapi saya membawa virus tidak gitu. Orang tersebut membawa virus tidak. Nah, berarti kan ada safety system yang baru yang akan diberlakukan bagi homestay atau losmen atau penginapan-penginapan yang ada di Jogja, dan ini menjadi hal yang serius gitu kan, menjadi poin penting juga yang dan masuk dalam 10 dimensi yang Profesor sampaikan tadi. Lalu kemampuan memahami orang yang dilayani, kita sudah bahas tadi ya, tentang lihat juga sisi emosionalnya bagaimana orang ini, karena memahami melayani itu juga memahami gitu kan ya Romo ya. Dan yang terakhir adalah bukti fisik itu sendiri. Jadi bisa saya simpulkan bahwa 10 dimensi ini menjadi hal yang penting, menjadi tolak ukur juga menjadi sukses ketika mengembangkan usaha homestay gitu ya. Memang kita berangkat dari intuisi gitu ya, dan itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa diperdebatkan. Tapi ada hal lain yang menjadi masukan dari Romo James Spillane bahwa ada 10 dimensi loh yang bisa kita ketahui bersama. Ayo sadar dong, ada 10 dimensi, sudah diperhatikan belum gitu. Terus sudah berorientasi pada pelanggan belum? Jangan-jangan selama ini kita masih fokus ke produk aja gitu kan. Nah, ternyata ada hal-hal baru, insight baru yang kita temukan dari pembicaraan hari ini. Terus bahwa yang namanya word of mouth atau yang namanya real testimony, komunikasi dari pelanggan ke calon pelanggan yang lain, atau bahasa sekarang atau bahasa Jawanya adalah getok tularnya, itu menjadi poin yang penting juga yang membantu strategi promosi kita gitu kan. Lalu bagaimana mengatasi orang yang tidak puas, bagaimana dan segala macam seperti itu, supaya menjadi lancar. Terus bagaimana ketika menyambut pelanggan, menyambut calon visitor kita gitu ya, dari awal sampai mereka kembali, itu menjadi poin yang penting yang menjadi
highlight dari kualitas pelayanan itu sendiri. Nah, terakhir Romo, saya penasaran juga ini ya, sebagai closing statement juga bisa gitu ya. Kira-kira Romo, ini kan pandemi kurang lebih 2 tahun ya Romo kita alami ya, jatuh bangun ini pasti industri perhotelan, industri penginapan di Jogja ya, terutama teman-teman di pelaku usaha homestay gitu ya. Kira-kira bagaimana harus bangkit Romo dari kegagalan? Bagaimana mengatasi kegagalan atau bagaimana sih mengatasi keterpurukan dan bagaimana kita harus bangkit Romo? Nah, pertanyaan ini dari saya ini bisa menjadi closing statement dari Romo untuk podcast kita hari ini Romo. Ini menarik Romo, pasti penasaran yang di rumah ini. Gimana Romo kira-kira? Bagaimana sih kita harus bangkit gitu? Secara pribadi saya orang yang optimis ya. Saya selalu lihat apa yang positif dari situasi ya. Dari awal pandemi saya merasa wah sayang. Tetapi pikiran kami waktu kami pulang ke Jogja saya hampir menangis karena banyak teman di bidang pariwisata tidak bisa bekerja ya. Dan mereka punya banyak waktu untuk nothing ya, tidak ada kerja yang bisa dibuat oleh mereka. Maka saya sebagai orang optimis bilang, ini kesempatan baik untuk belajar bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas pelayanan. Walaupun kita tidak tahu kapan pandemi akan selesai, kita harus memanfaatkan kesempatan yang dihadapi. So ada tulisan dalam buku, dalam artikel, tetapi syukur kepada Allah sekarang kita punya internet. Ya, banyak bahan di internet, termasuk YouTube yang punya training manuals. Ya, dan kita harap bahwa melalui media ini podcast kita bisa membantu mereka. So kita harus lihat secara optimis ya. Dan kami bilang kita juga harus realistis. Jangan terlalu banyak nostalgia dan masih ingat waktu banyak tamu datang ke Jogja. Harus move dan on ya. Kita harus move on, tetapi lihat jangka pendek, jangka panjang. Dan saya kira jangka pendek secara realistis kita hanya akan melayani turis domestik sebagian besar dari Jakarta, Surabaya, mungkin Semarang dan sebagainya. Dan hari-hari ini saya lihat, saya tinggal di Jalan Ari Sucipto atau Jalan Solo, banyak bis-bis dari sudah mulai ramai. Dan syukur di Indonesia bisa lihat dari huruf ini dari mana, plat nomornya ya. Plat nomor ya. Ini bisa. AA Muntilan, ini AB Solo, ini B dari Jakarta. Lalu kelihatan banyak orang yang tinggal di Jawa mau ke Jogja. Betul. Saya tidak punya hipotesis, ada dua hal. Nomor satu, senang makan. Ya, makanan di Jogja macam-macam dan murah. Dan juga apa yang disebut belanja, shopping. Ya, karena harga di Jogja banyak barang lebih murah. Ya. Dan kami harap bahwa kita bisa mengembangkan misalnya museum. Ada banyak museum di Jogja, tetapi tidak begitu diketahui. Dan kita bisa mencari jalan pemandu wisata yang bisa mengantar tamu melalui museum yang bagus di Jogja, ya, supaya mulai mungkin dengan siswa SD, SMP, SMA tour dari museum supaya pemandu wisata punya banyak pengalaman supaya orang bisa menikmati kekayaan yang ada di dalam museum, ya. Perpustakaan maksudnya tempat pustaka yang baik. So ini menjadi kesulitan, kemungkinan juga ya. So kami harap bahwa
kita harus realistis, harus sabar, tetapi juga harus saling membantu, ya, saling membantu. Kami sendiri mengalami gempa bumi di Jogja bulan Mei 2006. Kami di lantai 2 mau turun minum kopi jam 6 kurang 10 dan seluruh bangunan bergerak. Dan kami heran sekali di Jogja orang saling membantu, luar biasa, ya. Di mana-mana mereka membantu selama 6 bulan, 1 tahun, supaya sekarang tidak ada bukti gempa bumi lagi di Jogja. Menghilangkan traumatik gitu ya. Karena dan istilah bahasa ekonomi ini namanya social capital, yaitu orang Jogja, orang Indonesia pada umumnya saling memperhatikan. Kalau diperlukan, mereka berani membantu. Ya, so ini juga disebut safety net, social safety net. Ya, ini bukan negara individualistis. Ya, ini negara. So kita dalam krisis yang sangat serius. Dan jangan lupa, ini bukan hanya industri pariwisata. Yang juga menderita banyak adalah ibu-ibu dan bapak yang punya kos, ya, karena mahasiswa tidak bisa kembali ke Jogja untuk ikut kuliah. Karena kuliah daring ya. Saya sering jalan-jalan lewat gang-gang di Jogja, di Samirono Baru dan Demangan dan sebagainya. Saya lihat ibu yang membuat laundry, ibu yang masak makanan tertentu dan sebagainya. Mereka dulu menjual kepada mahasiswa dan mereka juga menderita banyak, karena banyak yang kembali ke daerahnya. Tetapi yang bagus, Borobudur masih ada, Parangtritis masih ada, Merapi masih ada, ya, tidak dirusakkan waktu pandemi. So ini dan kita sekarang punya bandara yang bagus sekali. Saya heran sudah diselesaikan, sudah bagus sekali. Dan lalu kita harus sabar dan percaya bahwa Tuhan akan mengurus situasi pada dunia jangka panjang. Oke, nice Romo. Thank you. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa bagaimana kita tuh mencoba untuk bangkit dari situasi yang terpuruk seperti ini bagi pengusaha-pengusaha homestay yang ada. Memang pertama kita harus optimis dan memang harus mengambil sisi lain ya Romo, bisa berpikir dari sisi yang lain bahwa ketika kita terhenti sesaat seperti ini dijadikan untuk belajar, malah kata Romo tadi ya, dijadikan untuk belajar, bahan renungan kita untuk mengupgrade diri dan juga meningkatkan kualitas layanan kita bagi usaha yang kita tekuni saat ini. Lalu yang kedua adalah realistis terhadap keadaan, juga jangan terlalu terlena gitu ya Romo ya, jangan cepat puas dan juga tapi jangan terlalu lama gitu ya, jangan terlalu lama berandai-andai dulu rame, dulu selalu ini, tapi kita harus melihat situasi yang terjadi saat ini bagaimana dan let's move on gitu ya Romo ya. And then yang terakhir adalah social safety nets, yaitu ya lebih kepada helping each other gitu ya Romo, bahwa ya keramah tamahan yang ada sebagai masyarakat Jawa di Jogja khususnya, inilah yang menjadi kekuatan sosial kita ya, bagaimana kita bisa membantu satu sama lain. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari proses pembicaraan kita di podcast kali ini, menarik sekali ya, dan saya yakin gak cukup ini waktunya gitu kan, mungkin akan ada part lain gitu Romo ya, ada part lain yang akan kita tambahkan mungkin di kemudian hari ya, semoga saja, saya tidak berjanji tapi semoga saja ada gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa memang situasi ini tidak mudah, tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor James J. Spillane ini memang cukup menarik, memberikan insight baru kita dari sudut pandang akademis, ada teori-teori yang memang penting, ada based from his experience, dari pengalaman beliau secara pribadi yang dari sana sini dan segala macam, sudut pandang beliau dan juga beberapa sharing saya dan segala macam. Ini semoga memberi memberi nuansa baru, memberi semangat baru, memberikan motivasi baru bagi teman-teman pelaku usaha di luar sana
yang sekarang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Sekarang Jogja sudah mulai rame ya. Jadi kita manfaatkan situasi yang luar biasa ini juga dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. But thanks Romo, terima kasih banyak Romo untuk sharingnya, luar biasa banget ya. Ini saya jadi berasa kuliah lagi loh Romo. Tapi luar biasa, pengalaman Romo ini sungguh memperkaya saya secara pribadi, dan harapannya juga akan memperkaya teman-teman pelaku usaha homestay, losmen, guest house, dan penginapan di luar sana. Oke? Jadi saya rasa untuk podcast hari ini tentang service quality atau kualitas pelayanan cukup sampai di sini bersama saya dengan Landry dan juga Romo James J. Spillane atau Profesor James J. Spillane yang membahas tentang serve call. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga podcast ini membantu teman-teman semuanya. Salam sehat, selalu bahagia, dan sukses selalu. Sukses.